Ya salam, ya salam, salim al muslimin, salim al nabiin, salim al nabiin. Menerima pengabdian ibadah sila-sila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si kedua, suci secara tingkatan ilmu tarekat, yaitu membersihkan anggota jasmani daripada seluruh noda dan dosa. Anggota-anggota organ syiar di dalam awak mulai lisan, hidung, penggita, pendengar, penjabat, serta langkah lain wajib kesucian terjaga ya. Nak kali lagi bau melantur dosa salah nulis dalam hidup akibat tunjuk dosa mati menghadap mulutnya aling Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu gapila kita sejari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dosa nikina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber malapetaka, sumber penyakit di setiap anak Adam. Apabila negin mati menghadap kulitnya anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah petunjuknya dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala da'akum wa dawa'akum. Nabi maknanya milik kesida pada umatku kepada tentang hal-hal si jari penyakit awaknya serta hal-hal si jari obatnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, sebagian sahabat jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala ya Rasulullah, milik kaji ya Rasulullah. Dijawab jawaban sahabat ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna da'akum az-zunub wa dawa'akum al-istighfar. Sesungguhnya penyakit si jadi sumber malapetaka si tidak terima si awak dan lebih doa pada mati sino dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zunub adalah dosa salahnya. Wa dawa'akum al-istighfar, kemudian si jari obatnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara lain adalah banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali kita suci bersih menurut ilmu tarekat, yaitu kebersihan anggota jasmani syiar di dalam diri daripada segala noda dan dosa. Kita bersih mati menghadap kulitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang bagus jadi duit tugas si jadi umat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan secara duniawi maupun secara ukhrawi, secara akhirat. Nah ini petunjuk-petunjuknya syarat dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dikatakan si kedua niki Bapak Ibu sekalian secara tarekat arana agak lebih atas gini. Kemudian si ketelu niki tahur suci secara ilmu hakikat, yaitu kita berusaha membersihkan adinta daripada segala sifat-sifat mazmumah, menjaga adinta, bersiap batinta rohaninta niki dak kali narak di dalam adinta akhlak-akhlak mazmumah. Sehingga lamun narak akhlak mazmumah di dalam adinta niki berarti tanda-tandana ia membuka lawan neraka niki segina tambahin si umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bahasa Quran mari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa manusia beserta penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu kami ilhamkan kepada setiap umat manusia dua sifat.
Dan lebih waktu menjawab sifat dalam awak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana masing-masing kita jadi manusia ini dua dimensi, dua sifat dalam diri kita masing-masing. Simbeno dua sifat yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat pertama ini sifat wujud. Apa makna wujud? Sifat yang selalu berusaha untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat selalu ngarahan kita jadi manusia gawe dosa salah dan mati taat kulitnya aning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sifat wujud niki adalah cenderung mengikuti tipu daya langkah syaitan alaihi laknat. Bahwa anak di dalam awak masing-masing niki Bapak Ibu sekalian nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sifat si kedua berarti si Allah Subhanahu wa Ta'ala niki wa taqwa, yaitu sifat patuh taat menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Antara kebagusan dan kelengan niki berjalan bersama di dalam awak menjadi manusia, ia diri tabiat berarti si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga prokat malik Allah dilanjutkan ayat niki pada aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang dapat menyucikan jiwanya, sungguh beruntung orang-orang yang dapat membersihkan hatinya dari seluruh sifat-sifat wujud. Wujud niki maknanya lawan nentang dan memilih mati aning Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung ia senang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini gimana wujud Bapak Ibu sekalian, kita bareng-bareng mahamin ya. Nah, ambil modalnya sifat wujud niki dirasani ke Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ia sitaranin dengan sifat mazmumah, sifat neraka si-10. Apabila nara salah sopok di antara sifat neraka si-10 dalam hidup dalam diri kita, berarti wajib kita meneraka karena wahina. Nah simbera ya, si pertama niki syarafut ta'am. Apa makna syarafut ta'am? Terlalu cinta, terlalu hobi kepada makanan di sinop akna kakena naluntuh pikirannya dan wak pikiran selamat atau tidaknya di alam barzah ya makanan-makanan luntuh. Nah jadi semikiran makanan ini adalah binatang seperti jarang lamun manusia niki arah pikirannya untuk persiapan kebahagiaan keselamatannya setelah menuju alam barzah ini manusia. Nah ini pertama syaraful ta'am. Si kedua niki syaraful kalam. Apa makna syaraful kalam? Terlalu banyak bicara yang sia-sia apa cara ini jadi singro sia-sia ini termasuk sifat neraka ini. Sehingga prokat petunjuknya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Barang siapa terlalu banyak ngomong yang sia-sia, pasti banyak salahnya. Man kasura saktuhu kasura zambuhu. Barang siapa banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Wa man kasura zambuhu dakhala nar. Seisi duit dosana pasti gina dalam neraka. Itu akan petunjuknya dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan kita masing-masing sifat wujud niki berdasarkan konsep kebersihan secara ilmu hakikat. Kita malah jaga ya, kita tahu kebersih, kita tahu kepelihara. Nah terus sisi ketelu niki setelah syaraful kalam niki adalah hasad. Apa makna hasad? Arah sifat talon ate dalam diri kita batur mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasa sasaknya hasad niki sakit angan kita batur mau nikmat keadaan minum. Apakah keterangannya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanni wal hasadi. Ku pesan jika pada umatku akhir jauhan siaran penyakit buruk sangka kencang sifat hasad di dalam arti desino. Inna hasad ta'kulul hasanah kama ta'kulun narul hadab.
Sehingga syarat penyakit asam dalam arti tersino biasanya sesedang segala macam bentuk amal kebagusan siwak tegawe meraangkun api singakan resiguru muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari di riwayat Imam Muslim. Ketika keterangannya model-model sifat bujur dan Imam Al-Ghazali berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siwada ita si wajib hukumnya kepada jauhan akhirnya termasuk dalam kelompok manusia pada aklah aman zakah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang dapat menyucikan hatinya dari sifat-sifat bujur. Nah dia si kedua hasad. Kemudian si keempat niki adalah wadah. Apa makna wadah? Temperamental basan kanak si sekolah. Ia kecil-kecil meneremon, kecil-kecil meresiri. Nah niki wadah ini. Nah ini sifat bujur masih. Sehingga anak sahabat datang di Pak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendak bertuah, yang hendak nasihat. Apa menembadai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam la taghdab, faradda miraran la taghdab. Dagiran sili Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dengan ilmu, dengan pelajaran baik tentang ibadah, tentang akidah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman lain dari Nabi Muhammad ilmu apa dari Nabi Muhammad dagiran sili no. Beda pertanyaan dan jawaban. Kadang-kadang benar guru menempatnya yuhara dasarnya zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bilang buat lain pengetahuan sahabat di Pak Nabi pengendamnya. Lain padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Karena Nabi Muhammad ini kasar. Apa mana kasar? Ia bau firman Tuhan. Angkun tabiat sopok sahabatnya, sopok umatnya. Bahkan kejadian ratusan tahun sigin datang, sigin terima itu sejadi umat. Wah kita si Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang nyata yang si Allah Ta'ala dalam Al-Quran fakasabna angka kita agak babasyaruka yawma hadid. Apabila telah aku bukakan mata hatimu Muhammad babasyaruka yawma hadid, maka penglihatan batinmu pada saat itu amatlah tajam. Karena kita Nabi kita si malik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kadang-kadang para alim ulama ini tahunya rahasia-rahasia sedikit akan niki Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Faktor kebersihan jiwa, faktor kejernihan batin, sehingga kejadian sedikit terjadi 10 tahun yang akan datang baru sinenau ia pergi amin si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah jadi apa namanya jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jawabin sahabat dan rakyat kita tahu si Nabi Muhammad sahabat ini temperamen, ya temperamental, ya kecil-kecil milih sili, ya kecil-kecil milih gedak, ya kecil-kecil milih anu. Tahu ni kita anu pasti si Nabi Muhammad sehingga lain endangnya pelajaran, lain biarnya si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Penting terjaga emosional bahasa sekolah, terjaga perasaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak kira kecil-kecil silik. Sangat biasanya silik ini cenderung lawan setan no, lawan setan no. Akhirnya panas, akhirnya akhirnya gedak, akhirnya ini tujuannya. Sehingga namun panas, akhirnya hilang kenormalan kesadaran tak. Akhirnya lupa kita anik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu bersikap kita di dalam sini guru ilmu tasawuf di banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Negaknya jadi obatnya guru ilmu tasawuf niki Bapak Ibu sekalian. Nah dia kenanya bodak girang sili no dia keras no dia niki kenanya sifat-sifat wujud. Menurut penjelasan Imam Al-Ghazali berdasarkan hadis sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya riak.
apa manariak pamer mengitangin batur amalna mengitangin batur taatna ulena alim Allah subhanahu wa ta'ala no apa kamari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni ta'awwaqtu ada ummati asyirkul asghar si paling kekhawatiran si gue terjadi le umatku le akhir zaman sinona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyirkul asghar adalah syirik sikode la ya'buduna sanaman wala samsan wala qamar. Pada saat sinona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darah umatku nyembah matahari, darah umatku nyembah berhala, darah umatku nyembah bulan. No. Walakin yura'una bi a'malihim. Akan tetapi di zaman sinona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatku ya kira lalu pamer terhadap amal-amal ibadah. No. Kalau dia manusia menggunakan mulia hubungan amal dia beramal. No, baru yang boleh tak beramal dia nak dibukti cara mana. Ini menggunakan dia. Dan ini perlu kita barang-barang memahaminya. Wah sebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita harus berhati-hati jadi umat akhir zaman ini kita kenal Nabi Muhammad. Lalu para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, masyarakat kurunnya zamannya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kenapa Nabi Muhammad ini tahap waktu ada ummati asyirkul asghar. Si khawatiranku giluwe terjadi di umatku gawe syirik kode. No, pokoknya saya syirik kode kena boleh hindarinya. Sangat dosa si dia menang tegawe si Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa syirik. No, adakah dosa syirik tegawe pun dia gawe dosa sok nak gawe dosa syirik. Aku bagusnya nak gawe dosa. No, ini sekedar perbandingan kan, sekedar perbandingan. Sehingga apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna Allah la yastaghfiru ayyushraka bihi wa yastaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastaghfiru ayyushraka bihi tidak akan memberikan ampunan terhadap dosa syirik yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Umum lakukan di sini. Nek dosa syirik akbar dek dosa syirik secara umum. Berarti syirik kode ataupun syirik belek no. Dia dengan meminta ampunan si Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan terhadap dosa selain daripada dosa syirik kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. No. Ingat berarti Bapak Ibu sekalian sini yang pun khawatir takut Nabi Muhammad le umatna akhir zaman ini duit gawe dosa syirik kode la ya'buduna samsan wala qamaran wala sanaman. Pada zaman sino masa sino darah umatku nyembah berhala no darah ditawarkan wajah masa no ini di darah kita nyembah jeruk darah kita nyembah bulan kan walakin yura'una bi a'malihim. Lek zaman sino duit umatku yang pamer terhadap amal ibadahnya. Hati-hati ibu. Dah pengurus masjid berhati-hati dah. Endemiku amal cukup sekali seminggu bilang Jumat gitu loh. Nah sekarang muka sumbangan, sekarang muka amal perorangan, amal dalam Jumat dan no kade. Ditulah pada saat menyugulah rendah. Sehingga sangat bagus perasaan dengan lo. Ayat perasaannya ketika disebut amalnya dan pahala merah waktu. Bahayanya suruh tidak dan ikhlas dalam beramal agama terhati-hati. Ini sebutnya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat wujud, akhlak mazmumah sifat neraka. Si wajib hukumnya kebersihan hati teriki dengan selapuan sifat-sifat sing guna. Kemudian sum'ah
Apa makna sum'ah? Mendengar-dengerin batur kekayaannya, mendengar-dengerin batur impak sedekahnya, no. Nah ini ya, tapi cara bercinta ini perlu terpahami dia benar. Kemudian takabur, sombong, no. Dekanggu gitu, dak kali dalam perasaan-perasaan sombong lebih ingatan diri kita Bapak Ibu sekalian, pihaknya dengan setetes air mani sikina, ujung-ujungnya kita jadi bangke, no, berdasarkan asal air mani sikina, demi tuak mati ujung hidupnya jadi bangke, apa sombongan terus, no. Bakat mari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nabi maknanya inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin, sesungguhnya aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seluruh umat manusia min nutfah, berasal daripada air mani yang hina, no. Nutfah itu mani hina. Ino ya, karena menghina dia sebut kedua grup. Nah sini kan, no, lalu menghina dalam Al-Quran. Kemudian selalu lekat Qurannya, coba sebulan malinda segelas. Apa kecok tempe, apa kadun yang tempe terus. Mau masak? No, tak gawe. Kita pernah senang dia sebutnya secara minutpah yang ada dalam bahasa Al-Quran. Bahasa menghina, darah gawe, amsajen campur kuya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara mani laki-laki dan mani kaum wanita bercampur jadi saya baru ampun menjadi manusia. No, ini karena sunnatullah. Padahal di mana dua campurnya, di mana dua adu mani, mudah-mudahan Allah Ta'ala namanya tahu ya puasa. No, nah cuma tempuannya sunnatullah. Apa sunnatullah ngeno aturan milihnya ngapit buat ya ngatur ya si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai manusia ini Bapak Ibu sekalian status hamba dia adalah hak dari Tuhan Allah Ta'ala kanulaknya dari mani badi dari kuasa Allah Ta'ala adalah hak dari ngeno dengan sunnatullah haramnya ngeno milihnya Allah Ta'ala punya aturan manusia ini. Nah berkali lalu akan kami uji coba sekalian umat manusia, faja'alnahu sami'an basira, dan kami berikan kepada mereka dua pendengaran dan dua penglihatan. Ini si duit Quran nyebutnya pendengaran dalam pemita Bapak Ibu sekalian. Padahal untuk kita ada awaknya duit anggota awak selain dokter, iman, kemudian lain, kemudian organ-organ selain. Tapi darah bagi disebut insyaallah, bahkan di darah menyebut insyaallah. Sering Allah Ta'ala menyebut dia adalah pendengaran kerja telinga. Ibu bilang sehingga awal manusia pertama kali ketika meranakan keskinan teriki si berfungsi pertama-tama telinga yang penanjuran kita azan kamat let bayi si baru lahir niki, yang pertama berfungsi telinga dulu. Suami tengah dia telinga kanan si baru lahir niki kanan, anggota kamar dia telinga si kiri. Jadi bukti bahwa lima baru lahir langsung berfungsi dua telinga, yang telinga yang sebutnya si Allah. No. Terus si kedua niki mata. Nah, ia nomor dua berfungsi mata. Suwe tandanya gambarnya tandanya terus. No, jadi pedas no. Iya. Nah yang tersebut ya faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami berikan kepada setiap manusia itu dua pendengaran dan dua penglihatan. Ingatan dan tidak bagusnya. Dan dia terganggu takabur atau sombong. Terus yang kedua, lihat dalam hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-kibriya'u ridai, sombong sino adalah jubah kebesaranku dan Allah, wal azamatu izari, agung mulia sino adalah sorbanku, faman naja'ani al-kaituhu minan narwala ubali. Saya sudah pandakku niru dua sifatku sino iku melentongan di pada neraka dan peduli itu. Tapi
kapik jalan ini pokoknya kita asal dah kita asal menghina ujung-ujungnya jadi bangke jadi darah patut darah cocok kita sombongan dalam hidup ini perlu kita dengar dia saya nggak manusia sombong soalnya mencinta kita pada gaji ini dan sampai pun hati kual dalam hidup dan ini jangan berarti bagus-bagus deh nah itu adalah sifat jujur kan penjelasannya detail agama ongkap keterangan Imam Al-Ghazali baiknya dalam Al-Quran baca hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Nabi. Nah kemudian berikutnya hubul mal. Nah ini dia hampir rata-rata manusia. Apa makna hubul mal? Terlalu hobi, terlalu cinta kepada harta benda. Sampai dengan pada pemikirannya apa didagawi akhirnya keten yang leban padahal kalau ini yang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istirahat total secara fisik dan secara pikiran tono berdasar Quran kan waja'alna an-nahara ma'asa waja'alna al-laila naumakum subata kan ya sobat Al-Quran waja'alna an-nahara ma'asa kupiang tidak kejelo tono beraktivitas netayang dinda kebutuhan dunia anda waja'alna laila libasa kupiang malam jadi selimutnya akhirnya dapat istirahat awak istirahat otak ayo benar ini bagi kesehat sebenarnya ini bagi kita kan dari ini sementara tersedang kemudian pikiran ini dulu beras enggak apa kiranya ini sifat wujud, sifat keneno. Karena apa? Selalu manusia ini bapak ibu sekalian, lamun waktu terlampau cinta kepada dunia, ingat nyawana yang sulit subur kukikan nyabut cimalakul maut, lelah kesakaratul maut lonino. Lamun kalau sopan lalu cinta kepada dunia, jaga kebaru. Saya dunia ini bahasa Nabi apa dunia jipah wa qalibuha kila dunia sinot taigoro singkira kaya acong doang ini ke kejarina ini mari nabi ini dapat ulama ini dunia jipah dunia sinot bangke taigoro mambu wa qalibuha kila singkira kaya anjing yoga seruang pun jadi budaya sini apik jalan kejaga bagus. Ini bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian modal dunia ini tidak kanggo pikiran. Ini saya perlu tahu. Lu sampai ke karena lu pasti sampai dalam perintah lu salah pemahaman lu. Nah jadi si kenapa dunia ini berbangke dan perlu terhubung dunia ini adalah dunia mengganggu konsentrasi hati kita untuk beribadah kepada Allah. Gino ya, biar kita terganggu, ngaji terganggu, sembahyang berjemaah terganggu, zikir terganggu, selapuna terganggu dalam arah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kenal dunia jipah ini bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dunia sini ketaatan Allah Ta'ala pada beta ya. Kita Nabi Sulaiman kan dia Nabi paling sugi Nabi Sulaiman. Dua benda terikan si Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masyrik sampai maghrib kan. Lagi apa namanya? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Inilah karunia pemberian Tuhanku liyabluwani semata-mata ingin menguji dan mencoba aku ashkur am akfur. Apakah aku jadi hamba yang pandai bersyukur atau jadi hamba yang kufur? Temenokah? Walaupun Nabi Sulaiman alaihi salam tersugi lagi taat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si paling kilaka miskin lagi taat dari paling kilaka yang beras nalia. Lalu dengan sugi tidak taat masih senangnya mau jadi makin kekayaan biarnya si Allah. Si paling kilaka miskin lagi taat dari Allah. Kali kiamat petunjuknya dalam hadis sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dia sifat mazmumah. Nah, maknanya bubur.
Sekarang sifat mazmumah ini sifat kenenu. Dia kanggo sekali Arab di dalam hati kita masing-masing. Sehingga aku akan malik Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ini pada aflah man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya dari seluruh sifat mazmumah. Wa qad khaba man dassaha, sungguh lacur, sungguh rugi orang-orang yang mengotori hati. Kata-kata bagus. Jadi dia konsep Malik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suci secara ilmu hakikat. Ialah bagaimana kita dapat membersihkan hati kita dari seluruh sifat-sifat mazmumah. Ada bersih, ada sehingga ini Bapak Ibu, lamun aten terbersih, aten terbagus, nilu selaku organ si alat awak itu nilu sholat di sini nilu bagus. Kita pernah coba buktikan. Lamun bagus, aten terus tidak semamat, menentut selina terdekat di sini. Lamun itu dengarnya, karena aten bagus. Lamun aten tenenge, kutika terus tidak semamat bersuami istri. Atean itu panggangan manuk kamu ber. Sehingga yang dengan nanti, ya, lamun atean siapa pasal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idza salukal mudghah salukal jasad. Apabila seda, apabila rusak segenggam daging yang ada di dalam tubuh manusia, bila bagus salukal jasad. Buat biru bagus selaku anggota organ awak manusia. Pada pasadal mudghah, pasadal jasad. Sebaliknya apabila seda, segumpal darah si arah awak manusia, buat milu seda selaku anggota awak. Ala wahyal qalbu. Si kenalku segumpal daging sino aten do sino. Bahasa Nabi kakak jaga ate. Le ate tau ukuran senangnya manusia menurut agama. Le ate tau ukuran mainnya segala-galanya. Pokoknya sehat ate, mai wati sambal terasi, senang wati makan miskin, lamun sehat ate. Kaniki perlu mengaji ilmu tentang ate, akhirnya tejuk kerate ate. Berhasil? Maka petunjuknya di dalam Al-Quran, di dalam hadis sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesikap empat ini tuhur, suci secara makrifat, yaitu membersihkan musyahadah. Apa musyahadah? Pandangan mata hati daripada memandang segala sesuatu wujud selain daripada wujud Allah. Alur mata otak kita alam semesta, daku mata hati ingat aning zat Allah. Udah sangka? Apa kata Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kullu syai'in halikun illa wajh Allah. Alam semesta beserta seluruh isinya halik, berseda berilah. Nggak ada sesuatu arahnya illa wajh Allah, kecuali adanya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia si pertama penjabaran hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at-tuhur syatrul iman. Walhamdulillah qablaul mizan. Si kedua dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walhamdulillah. Orang kata si bersyukur melapatkan lapat alhamdulillah qablaul mizan. Bahada sino era di alam akhirat dan Nabi Muhammad memenuhi timbangan. Amalan ini, apalagi ida ibu-ibu si dalam kondisi menstruasi, amalan ya. Alhamdulillahi ala kulli halin, astaghfirullah min kulli dzambin. Ini mirip dengan haid ras, khusus ibu-ibu nih. Mungkin semua aja, masih nak dimana dulu haid, masih udah dengan amalannya. Cuma nak sebutnya sudah bintang amalan dengan Nina dalam kondisi kotor. Akhir nemu pahala melebihi pahala ibadah sholat, tidak nemu gawe dia dino. Alhamdulillahi ala kulli halin, astaghfirullah min kulli dzambin. Kamu dah nih, dia paling Lalu supaya madang untuk waktu pada masih kita dengan nih, itu amat masih jelas nanti tahu kerja setelah wah insyaallah.
lagi di mana tetap amalannya. Sehingga ini ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu lapat syukur. Ini adalah lapat syukur. Karena lapat syukur berucapannya ya punyane si santan dengan alhamdulillah. Mbene syukur mencobakan. Simbene syukur. Nah si buruk sini lapat syukur. Karena mbene syukur no. Tunas kalau dikira bahas namanya. Akan berisi luar dalam secara zahir dan secara batin. Jadi si kenapa syukur niki Bapak Ibu sekalian, menurut keterangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu mendayakfungsikan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. No, basanta penikmat-nikmat sidang ini si Allah Ta'ala niki kedu untuk taat aning Allah. Inoran syukur. Adapun ongkar kesinan alhamdulillah ya lapat syukur. Beda lapat syukur kerja syukur no. Kejelasan kan? Hidupnya belangan Allah, sehatnya Allah. Kedua hidupnya para sehatnya untuk bermanfaat kepada Allah. No, kan jelas ya. Terus kira terlalu bersyukur aning Allah ada telu. Enggak sih telu. Pertama syukur bil qalbi, tersyukur ngadu ate. No, mungkin dalam tersyukur ngadu ate, tak ingat selalu uleknya aning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena luwih nikmat bagi kita dalam hidupnya isi pokok bahasa Quran mari Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada pada dirimu itu datangnya semuanya dari Allah. Kamu kita menebar kita harta benda ingat Allah, menebar kita kemewahan ingat Allah. No syukur kedua hati. Dah lupa aning ke sehingga ini lamun kepandai bersyukur atas nikmat sudah kita Allah siap ngerembuk kita. Sering dibaca Quran niki si guru-guru masyhur berarti lapatna kok lapatna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur berterima kasih atas nikmatku la azidannakum maka pasti aku akan memberikan tambahan nikmat atasmu. Wa la in kafartum sebaliknya jika kalian ingkar kufur terhadap nikmatku inna azabi lasyadid awasna Allah Ta'ala siksaanku sangat dahsyat tidak pada terima. No tapi nanti si pertama kita bersyukur aning Allah. No terus si kedua syukur bil lisan. Apa makna syukur bil lisan? Terima kasih ngadu ucapan barokatnya sehingga alhamdulillah kado syukur bil lisan aramna sino ini temu nikmat niki sebenarnya ndek temu nikmat doang bersyukur lamun bau alangkah bagusnya temu musibah bersyukur masih dah ende sakit alhamdulillah ende rugi alhamdulillah no mati keluarga anda alhamdulillah no ini bagus. Barangpun Nabi Ayub alaihissalam ketika ada besan baik seluruh harta benda si Allah, keluarga besan sukatir si Allah, bahkan awaknya baiknya si Allah. Datang setan goda. Apa iblis ngena-ngena sembah nenek Ayub. Ndek kangen ide si nenek dengan iblis kita Nabi Ayub. Bapak Ibu sekalian, buktinya seluruh peternakan besan semati, seluruh keluarga besan baik. Bahkan awaknya baiknya. Dan pokok Nabi Ayub alhamdulillahilladzi aqani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqani si ngembang aku segala macam bentuk nikmatnya wa akhadha minni dan yang bahagia alhamdulillah. Oke lagi dengan mahal ini luar biasa. Lapun syukur mau nikmat biasa-biasa ini berarti tesiu mudah karena alhamdulillah rombongnya 10.000 gampang karena alhamdulillah biasa-biasa si luar biasa entong di
kita alhamdulillah, ilang kita alhamdulillah. No, ini sih luar biasa. Bau ke, nak nak boleh jangan bau sih, jangan bau no, Urut-urutan ya ini. Jadi mengangkat keterangan petunjuknya lihat dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. No, sebelah penutuannya hadis kecil, kan? Nah dia ada tentang penutuan, kita sebelah penutuan kecil. Nah ini cara bersyukur si kedua. Nah terus cara bersyukur si nomor telu niki syukur bil jawarih atau syukur bil arkan. Apa kenapa syukur bil jawarih? Bersyukur alim Allah ngadu tindakan ngadu awak. No, keras no iya. Bersyukur alim Allah ngadu anggota awak. Berani kesehat, baju ngaji. Berani tidur, baju ibadah. Neno kenapa? Karena terus tata cara bersyukur sehingga pasal Nabi ta walhamdulillahi tamlaul mizan. Mudah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, pahalanya memenuhi timbangan di hari kiamat. Syukur pahala berarti ini, benar. Nah terus, subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ardi. Lamun digabung ongkat desimuni dengan pertama subhanallah, lanjut tanda yang walhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ardi. Pahalanya sepenuh 7 lapis langit dan bumi. Mustahil menunggulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena tugasnya ngamalannya cuma lebih penting tentang tekadnya. Beda arti bertekad. Lamun arti lamun makna subhanallah maknanya maha suci Allah. No, kepekan tekad arti itu saya khawatir bu. Ini bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad apa bahasanya fawaidun liman qara'ahu walam yatafaqahu biha. Jika umatku si sekedar membaca-baca lagi dia tahu tekad apa kaki baca kita. Kalau kita tidak tahu baca-bacanya menderita konsep hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baca-baca doa telusurin dia lebih dalam caranya. Akibat tercilaka menurut Nabi Muhammad subhanallah iki maknanya maha suci Allah. Sehingga secara logika, secara akal kan tiba dia tulak bacanya dengan subhanallah Allah Ta'ala sendiri nenek teriki wakmula maha suci na lalang lain kata merah wah. Kan tulang malik-malik dengan subhanallah subhanallah maha suci Allah no. Padahal di mana kita membaca wakmula wajib maha sucinya Allah no. Ini berkonsultasi Nabi Muhammad akhir ketok tekadnya bahasa agama ekstefan apa bahasa sasaknya pemarang ate no. No bahasa sasak ini berarti namun karena subhanallah apa tekadnya onde penggawe kesyirikan naling sidaya Allah no. Namun dalam artinya dia pudin berbuat syirik le sidaya Allah yang benar kan bahasa Quran malik Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyida. Rabbana sangka ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman uzkurullaha zikran katsira berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir sebanyak-banyaknya. Berarti zikir sampai mati kenapa ini? Dia menghitung nominal, dia menghitung angka. Sehingga kalau menghitung angka arah duitan, coba cek kan. Dia pandang zikirnya 100.000 duit, arah duitan sini 100.000. Dia pandang sejuta, arah duitan 2 juta no. Berarti apa? Karena zikran kasira zikir sampai mati menghadap Allah. Dan begitu langkah sini kalau kira-kira nenek nyurita ini kira-kira senang iya no. Sehingga dari sebanding sebutan kodoknya nyebut dunia ketimbang menyebut nenek dia sebanding coba sangka langan buruk namanya pembelam itu sampai depan luwean kodoknya merosing cinjende ketimbang menyebut Allah no. Ya boleh anda tidak ambalus kurba zikran kasirah
Ndek nana ya ayuhan nas ayat ino. Ya undang pada ngadu amanu, saya ngasih sanggup ngamalan pesuruh Allah dengan si beriman. Karena selaku manusia bosikir tetap dengan Allah kan. Jadi dengan si beriman doa no. Wasabihu buku keratang wa asyilah, bertasbihlah dari pagi sampai petang enggak no. Apa kenapa bertasbih dari pagi sampai petang? Semenjak pemelang turas dan tidak, dah kali negara kesyirikan sampai lelai. No kenapa subhanallah. Dah tandingan dari Allah, dah aduan dari Allah, dah sebutun dari Allah. Ku bertauhid dalam geremak sampai ke malam no kena tekad subhanallah ini masih secara ilmu syariat. Lalu secara ilmu hakikat mulai tekadnya puasa suci no. Mengenal subhanallah, tahu kita asal suci, asal suci nyawanda berasal daripada Nur Muhammad berasal daripada Nur Zat. Pokok dalilnya dalam mari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalaqtul asliya li ajlika ya Muhammad wa khalaqtuka li ajlik. No, apa maknanya? Khalaqtul asliya, kuciptakan segala sesuatu ini li ajlika asalnya Nurmu Muhammad. No. Kita asal suci nih, ya subhanallah. Itu nyata yang diri asal suci yaitu Nur Muhammad. Enggak nyawan desino. Nur Muhammad berasal daripada Nur Allah, cahaya Allah. Kita ino hakikat tasawuf amalino. Kita berisi, akidat kecil. Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ino hakikat tasawuf amalino. Kita berisi, akidat kecil. Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi subhanallah ini. Lamun alhamdulillah, apa etakatnya? Ndek kudu tolak segala ketentuan dari Allah. Apapun yang terjadi di atas alam semesta, bahkan yang terjadi yang kena fisikku, ndek ku tolak ya, ku syukurin ya. Saya nak idolangan ya syariatnya. Mun hakikatnya Pak, tekatnya alhamdulillah tangan Anda dalam awakku nyawa. No. Coba nak nyawa awaknya Kak. Sampai aku kumpul-kumpulnya gini. No. Akan bersyukur dan beri-beri oleh keadaan Allah masih nyawa awak terhidip. Kakak setiap keluar untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dak sia-sia yang dia dak sia-sia yang dia. Dan dia dengan wa subhanallah walhamdulillah tamlau ma baina samai wal ardi kano. Nah terus wassalatu nur. Si keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassalatu nurun. Salat ini adalah cahaya no. Bahasa Sasaknya sembahyang ini adalah cahaya. Jadi itu bahasa dengan bau. Dengan salat bahasa Nabi no. Sehingga Nabi bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli. Dengan sembahyang bahasa nenek tenu. Sehingga nenek itu kalau dulunya bahasa dengan sembahyang. Karena dalam Al-Quran wa arsalnaka linnas litubasyiru bilisani qaumik. Lamun badak manusia itu baru bersana no. Bahasa kita sholatnya apa? Sembahyang. Bahasa dengan Arab sembahyangnya apa? Sholat. No. Kan pada bahasa masing-masing tidak salah. Ente dengan sembahyang kita gak bahasa nenek ino. Kan kemudian sehingga bahasa kalau dulu kan Allah Ta'ala bahasa belincik, bahasa nenek, bahasa lempang, bahasa nenek, bahasa jangkrik, bahasa nenek. Tahun kedua kenapa sih no, apalagi dengan sembahyang. Berhasil kan? Dengan sholat kanggo bahasa Nabi, sehingga Nabi itu dengan Arab, dia tahu bahasa motor subia, no, pada kanggonya. Maksudnya, dia masalah remeh-remeh dikit, nya ita di salmenang dan no, pada baunya. Cuman bagusnya nih, lalu doa kedudukan sholat. Bahasa anda dan sembahyang ini dan istiqomah. Jemaah datang bulan suci Ramadan, tidak dengan puasa, apa enggak? Saum enggak? No. Akhirnya pada bahasa Arab kan?
Dah papa sembahyang, no dengan sholat, papa ramdano kepuasa, dia dengan saum menyala animan, saum mentano istiqomah kan, ngadu bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada benar. Dan dia, apakah petunjuknya dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, malakul maut mencabut nyawamu. Sembah benar. Coba buka Quran si boleh terjemahan kan. Kok kita ayatnya sini wa'bud rabbaka, dan itu terjemahannya salatlah Tuhanmu, dan itu sembahlah benar. Nah berarti muntah dengan sembahyang dalam hidup demikian dua kata kerja dalam satu kalimat. Pertama kata sembah, kedua kata yang, gabung kata dengan sembahyang. Apa itu sembah? Apa itu yang? Sembah itu adalah pasrah total, menyerahkan diri kepada Allah zahir dan batin. Yang itu adalah gunakanlah rukun yang 13, sehingga 2 mutam, 3 takbir, 4 baca Fatihah, 5 ruku, 6 iktidal, itu sujud, baru duduk antara 2 sujud, siwak kepala tahiyat akhir, 10 baca tahiyat akhir, 11 baca selawat kepada Nabi, 12 salam, 13 tertib baca cuma nih, kenang niat. Sehingga ibadah penyembahan sok narak salah satu rukun situ yang 13 ndek sah penyembahan. Yang benar sembah ya. Lalu dengan Bali sembahyangan dengan arangan ada di pengen dengan itu sembahyang bayangan montoran kan itu jodoran benar dan serius. Lalu itu tidak dalam sembahyang dengan Hindu menjadi ada jarak keluarga kita semotor beralih dalam masyarakat sehingga sulit tenaga ini masyarakat mirip bahasa dan ku arah perempuan dia dengan Hindu sembahyangan lalu itu Islam sembahyang beda apa bedanya dengan Hindu sembahyangan pura pipana lalu dengan Islam masjid baru salah kan jauh bedanya ke berasida dan kedede persiaan masalah bahasa nih pada kanggo doang kedede saya ngerti kalau Allah Taala taknya kenapa sih jangankan Allah Taala Nabi Sulaiman selalu pasal makhluk tahunya si Nabi Sulaiman ke buktinya tedes pidato nyuruh rakyatnya ke di pahlawannya stopnya tentara Nabi Sulaiman. Coba buka Quran surat An-Naml mari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa kata ini ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yaftinannakum Sulaiman wa hum la yasturun. Apa maknanya selaku rakyat-rakyatku, rakyat semut dimanapun suaraku dapat didengar dengan bahasa Anda kan? Pada tahu tak tiba balik Nabi Sulaiman bila liwat menebar bala tentaranya ijak-ijaknya ke anak jaringnya dari kita tahu. Apa langsung Nabi Sulaiman spontan ada pasukan negara kaget pasukannya terus apa? Nabi Sulaiman kita si pasukannya ini patabas sabda hikomna Al-Quran tersenyum Nabi Sulaiman dengar ongkap teres pidato nyuruh rakyatnya pada ke sekelas Nabi Sulaiman manusia pada mereka mati wahidah tidak pun kita mati kalau bahasa binatang apalagi Allah siapa ke angkanya sembahyang yang dengan kok maupun makhluk masih bau masih dah berasal dari subuh lu kan apa kan makhluk itu yang juga kalau bahasanya elaknya kontak sebenarnya karena uzkurullah lo kedok nggak tidur lalu berdua ingat di Allah gitu jadi bukannya elaknya kontak boleh cerita ya udah sangka biar ya anu malu bikin sempurna di dalam malita keras ya di subuh-subuh teriakan uzkurullah ingat di paling enak tidur lalu berdua tidur juga udah sangka lo bahasa malu terus anak rendah
si bersugul ke dasarnya langsung sikir ya. Bukan ada teman sempurna di sana kedengarannya berbiak si guru keperanakan ini oe kedengarannya sebenarnya dan no gua bener ya sikir gua tiangnya apa kan gua sida nenekku no Paklam annahu karena Al-Quran ke gua cuma karena kodok ini dewan sempurna berbiaknya uek kita dengar lebih itu padahal yang ada di sikir nyawa no sikir nyawa sikir ada Allah sikir kodok la ilaha illallah no kan macam-macam ya jadi nah ini kadungnya sikir jadalinkan coba dengar salah itu jaman deh aku mesti bertelinga tenang ke saya nggak darah berbiak kira nangis doang ke zikir nasuratnya nah menolak masih manut kasong ini dalam ngomong sungguhnya Indonesia dan kami harus terperang akibat uzkurullah dan kukurullah dan ngobrol ada bagus insyaallah dan dia si terakhir wanda wassalatun nur sembah yang sino adalah cahaya kepira cahaya sembarang no di tanda ini secara ilmu fikih sembah yang cahaya dunia sembah yang cahaya kubur sembah yang cahaya akhirat berkenaan sembah yang cahaya dunia bau yang bala kita langan gawe perbuatan keji dan mungkar Pokok bahasa Allah firman Allah dalam Al-Quran wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pelakunya daripada berbuat keji dan kemungkaran. Dan ini sembahyang cahaya dunia dia bersinar ibadah dia berarti no. Kemudian si kedua sembahyang cahaya kubur Kau pasal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam man hafaza ala sholawat kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Saya siap pada umatku jaga pelihara kewajiban ibadah sholat kanat lahu nur sembahyang jadi di kubur wa burhan sembahyang dari juru penyelamat dan lawan dari mungkar nakir wa najatan yaumil qiyamah sembahyang dari juru penyelamat dari alam akhir hadis sahih no lawan Sayyidina Abdullah bin Abbas mari Nabi Muhammad sembahyang niki pun juga cahaya akhir pasal Nabi inna ummati ya'tuna yaumil qiyamah gurran muhajjalun min asal wudu. Era umatku datang berkelompok-kelompok menghadap Allah pada hari kiamat bersinar anggota awaknya sino terang beneran sinarnya bekasnya si uduk di beribadah nyembah Allah begini ini cahaya sembahyang lalu dari mengasok telu mesidah ya pertama arana nur tawajjuh kedua arana nur muwajjahah kedua arana nur musyahadah cahaya sembahyang di dalam ilmu dasar tasawuf simpai kenapa nur tawajjuh nur cahaya psikolog hamba si Allah dalam hati sehingga hamba ini ketikanya berhubungan dengan Allah hatinya selalu fokus mengingat Allah. Kadang-kadang Allah berfirman dalam Al-Quran wazkur rabbaka iza nasita ghairallah dan ingatlah selalu kepada Tuhanmu di saat engkau lupa kepada selain Allah. Yang nur tawajjuh leate pada bapak ibunya membewadana tetap atenta istiqomah konsisten ingat Allah di saat menyembah Allah bagus suah ini di bagian kasutnya pun ini saya baru ketika ada sembahyang juga gandang tenda kemarin ketika ada sholat subuh gandang tenda saya menurut saya tenda ngawis atenda bertenggala atenda ngojek nyembah Allah dalam menurunnya sembahyang dan dengan jadi cahaya
Ini Nabi Muhammad menurutkan wassalatu nurun, sembahyang anu dilihat cahaya kita. No, jelas ini kan? Ke lalu kita bicara nur wajah kaca nur musyahadah. Nah, jam siwa lebih kecil, kabul musul sedua dulu kan? Yang jauh betul. Apa? Kan? Sedua. Mereka si berukut cahaya sembahyang. Jadi sembahyang membayar cahaya kita sembahyang hebat kita marah terus mengawin maksiat hebat kita ditimpa terus hebat hebat. Jadi ini sembahyang si jadi cahaya ini sembahyang si kabul dan sembahyang si sah. Saya dua modelnya dalam kitabnya Arab sholat ini sah lagi nanti kabul. Arab sholat ini sah serta kabul. Beda sah, beda kabul. Lamun sah gawenya ibadahnya sesuai si ketentuannya, cukup syaratnya, cukup rukunnya, wudu ida, suci ida, ngasahnya. Lamun kabul terima ibadah sholatnya si Allah Ta'ala. Karena apa? Ikhlas kita gawenya, kudur akhirnya ingat alim Allah, khusyuk gama, khusyuk akhirnya ingat alim Allah. Kudu anggota kita kepada Allah, Allah no, jelas no, iya, no ya, no, ini syaratnya kabul. Nah dari ibadah sembahyang sujud cahaya, ibadah sembahyang sisa serta kabul. Makna kabul diterima oleh Allah. Ukuran diterimanya ibadah sholat dari Allah kita atimkan, mun atimkan dengan khusyuk dari diterima insyaallah no, ibadah si terimanya Allah si khusyuk. Coba cek Quran surat Al-Mu'minun, Allah berfirman pada al mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia, sungguh sukses orang-orang yang beriman apabila mereka mengerjakan ibadah sholat, hati mereka selalu khusyuk. No, kan dia terima insyaallah bagaimana bersih awak dan bersih kerek lambin dan bersih tak dasi nyembah, cukup rukun dan cukup syaratnya dan cukup ada makan. No, sah sholatnya dan pun diterima ya si ke naiknya sholat si bau dari cahaya, sholat si sah serta kabul. Apa tak guru jasa? Kok, nih, memang ketika Al-Quran di umul kitab si budaya terjemahan ini memang dapatnya kalau terjemahannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bermula segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. No, ini aja secara harfiah menderita juz amma buka. Jadi apa kenapa Alhamdulillah bermula segala ada kata-kata segala segala niki bahasa sasakna selapu segala puji selapu puji. Lamun dengan selapu dalam Al-Quran berarti puji itu dari saya kedua puji itu bila dua puji si kandungnya dapat alhamdulillah empat ulama bersumpah. Pertama hamdu qadim bi qadim. Apa maknanya? Puji qadim bagi qadim. Apa kenapa? Allah Ta'ala si qadim ngajum dirinya jadinya ya cocok. Allah Ta'ala ajumnya dirinya jadi nenek. Berbuka makna ajum dirinya. Buka Quran surat Toha. Allah berfirman innani anallah la ilaha illa ada. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ajumnya dina jadi nenek karena puji kadim bagi kadim. La ilaha illa ana, darat nenek lina isi aku. Pak Mutni sembahlah aku. Wa aqimis sholat dan zikri, dengan mendirikan sholat supaya hatimu tetap ingat selalu kepadaku. Ya bisa. Ini yang puji kadim bagi kadim. Si kedua hamdu kadim bi hadis. Apa maknanya? Puji kadim bagi hadis. Apa kenapa? Allah Ta'ala si kadim ngajum kita si bahru. Apa Malik Allah ngajum kita
dalam Al-Quran masih Allah berfirman, nikmal abdu annahu awwab. Sebagus-bagusnya diserah jadi panjatku ya duit sini tobat dengan kuno gak ajumnya diserah Allah ta'ala saya dikira tobat kurang sini akan tobat berat tapi tobatnya akan dikasihkan bicara gini mas ngeno mungkin dalam masjid engkau ngeno nah puji kami bagi Allah ta'ala ngajumi kepada apabila tertahan apabila duit disita tobat dengan ingatan kena mudah Allah Ta'ala ngajumi dalam makhluk kimbun yang syarita dalam makhluk kimbun yang kata no akan beda pengajum sesuai alu makhluknya jelas kita sudah demen Allah tuntas masalah itu ketimbang Allah dia teman selaku dengan ngajumi dan gawe ini cuman alangkah sempurna bagusnya makhluk demam Allah pun juga no maliknya itu si kedua amna puji hadis bagi qadim apa kadangnya puji hadis bagi qadim kita si bahru ngajum nenek beda jelas kita ngajumkan alhamdulillah nenek ngajum ku ngajum sidai Allah dia ku mampu lekang ku datang lagi mundur sidai lekang dulu aku semua alhamdulillah ku ngajum sidai Allah dia ku mampu kulitan todokku kepada mundur kalam dari Allah no ini puji hadis bagi ke sikap parti terakhir hamdu hadis bi hadis puji hadis bagi ke puji bahru bagi bahru apa kenapa kita perintah salam ajum kamu ya jadi selama almarhum dengan taat lah ya ucap mati no puji hadis bagi dan sebut itu sekarang ya jenazah menemati waktu hidup dia butuh manuk dengan mandak no ya jelas kan nenek iltimas yang puji hadis bagi hadis nah kehilangan dengan mentemati no nah produk pelangnya dengan mentemati dan no kan yang kok manusia ini dua artinya dasar pertama manusia si pertama artinya tukang lupa manusia si kedua artinya minyak sejarah hidup no you know ya secara ilmu fakih arti manusia lupa asal kata nasia no yang ketiga lupa tipe secara ilmu tasawuf arti manusia dirayah apa mau dirayah cerita enggak ya mudah bagus lampan hidup demi tua mati bagusnya cerita yang nasional mudah mana yang kuangkat itu demi tua mati dengan terkerantai nasional kejelas kejelas no ke tabungan kini oke sedikit aku menu kira-kira atau arah secara dulu dirinya tentang no ini ya memang Al-Quran surat An-Nahl 5 betul menengkap mari Allah subhanahu wa ta'ala walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin apa maknanya walaqad khalaqna fawqakum dan sesungguhnya kami telah menciptakan atas diri kalian semua sab'a tara'iq 7 jalan no itu jalan yang awak yang itu insyaallah Bapak Ibu arah jalan yang awak niki si pitu niki pertama nafsu amarah kedua nafsul lawamah ketelu nafsul mutmainnah keempat nafsu mulhimmah kelima nafsu radiyah keenam nafsu mardiyah kepitu nafsu kamilah ini si pitu di bumi lahan pusat ke bawah yang lawaknya nah dalam si pitu di langit lawaknya lahan pusat berakas pertama latifatul qalbi kedua latifatul ruh ketiga latifatul syir keempat latifatul khalq kelima latifatul akfa keenam latifatul nafsi kepitu latifakul jasad mbela kano kacil manik Allah dalam Al-Quran
Maka firman Allah, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Bermula Allah latifun, maha halus, maha lemah lembut. Ya Allah, tanda si halus si lemah lembut Bapak Ibu. Karena ia akan kehalusan kelemah lembutan. Kalau dari hati si Allah, ina latifatul qalbi. Demi kalau halus dari nyawa dari roh dari ina latifatul ruh. Lewat susu kanan kau no. Demi kalau hot dari itu ina latifatul hot kata susu kiri tahu yang positifnya berisi awak dari. Jelas ya? Nah itu ya 7 lapis langit dan 7 lapis burga insyaallah. Lalu tadi secara mendalam dia itu terbongkar lalu ini dalam pengajian umum ini karena kasus lainnya sehingga bagian rohani bagian itu makanan sinoda dan ikiwah insyaallah jemaah kelanjutannya dari Masjid Montor Sugedaya barek kalau menutup lecet daya ada menggunakan minum tahan usulan simpan tahan nafsu dulu menurut biasanya Jumat ini sehingga aku mau jawab detil ya jadi aku singkat-singkat kita jelas dasar-dasarnya jadi videonya Allah